Skor dicabut, sidang dibuka dan dilanjutkan kembali. Silakan dari tim PH ya untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saya langsung ke saksi Pak Charles ya, biar nyambung. Ya, mic-nya tolong. Tadi kan ditanya sama rekan jaksa ya, penuntut umum, perihal pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh saksi terkait dengan ya pengadaan 200.000 dari PPI ya. Nah, itu yang mungkin biar jelas ya, saya simpulkan dari apa yang ditulis di BAP ini, yaitu pertama pertemuan ya di Oktober 2015 itu di Kemendak di ruangannya Ibu Sri Agustin ya. Betul. Itu pesertanya Dayu, saksi Tony Wijaya dan SI satu lagi nih, ada orang 4 ya. Nah, Sri Agustin Pak. Sri Agustin ya. Ya. Kemudian kedua November 2015 pesertanya saksi Budayu, Tony Wijaya, Sri Agustin sama ya. Lalu Desember 2015 pesertanya Dayu, saksi Tony Wijaya dan Gunario. Ya. Di situ ada yang lain lagi Pak. Siapa 3 orang, itu? tapi saya nggak lupa namanya. Mungkin Ya, Pak Gunario tahu. Ya kalau keterangan ini kan di ruangannya Kemendak ini. Betul. Ya. Nah ini kalau keterangan BAP saksi itu cuma disebut Gunario, ya nggak ada yang lain. Saksi menyebut di BAP itu di halaman 4 di BAP terakhir itu ya, itu cuma menyebut Gunario berikut saksi dan Ibu Dayu. Ya jangan ditambah-tambah. Enggak Pak, itu benar. Karena waktu itu dengan Pak Tony dan 3 orang lagi, tapi saya lupa Pak namanya. Siapa itu? Lupa, tanya Pak Gunario. Pak. Kenapa nggak saksi jelaskan di BAP? Saya nggak ingat semua Pak. Saya nggak ingat orang semua. itu dari Kemendak atau dari mana? Dari Angel Product, dari produk produsen Pak. Ya siapa? Tony Wijaya yang saya tahu. Ya, Pak Tony, yang 3 lain saya nggak ingat Pak. Itu pertemuan di Kemendak ya? Ya, betul. Itu di Desember 2015. Betul. Nah itu pembicaraan mengenai penugasan PPI bekerjasama dengan 8 PGR ya. Ya, betul. Nah disitulah ya dikatakan oleh Pak Tony Wijaya menyampaikan kepada saya dan Ibu Dayu nanti tim teknis kami yang berkoordinasi dengan tim teknis PT PPI, lalu dijawab oleh Ibu Dayu nanti yang untuk urusan teknis Pak Charles yang akan menangani karena ada tim Satgas Gula. Betul. Ya. Nah selanjutnya rapat berikutnya adalah itu yang dilaksanakan di Desember lagi itu 2015 yang dihadiri oleh timnya dari Pak Tony Wijaya, kemudian saksi Dayu itu di Ritz Carlton. Betul. Ya. Nah itu yang yang saudara saksi meminta kemudian meminta Prasetyo Indro Harto untuk menemui ya operator Angel Product ya. Seperti itu ya, betul ya? Bukan. Jadi untuk menemui 8 pabrik gula swasta. Jadi pertemuan di Ritz Carlton itu Pak, itu waktu itu diinisiasi saya nggak tahu dari siapa, tapi Budayu yang mengajak saya. Itu breakfast Pak, breakfast meeting. Dan di situ didiskusikan, disampaikan mengenai harga beli PPI, harga jual, lalu berapa banyak yang akan dibeli oleh PPI. Saya waktu itu menego Pak, tapi tetap karena ini nggak sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pimpinan seperti itu. Lalu kalau Pak Prasetyo itu bertemu mulai bicara setelah pertemuan dengan Pak Gunario, itu tidak lama kemudian saya lupa berapa hari ada telepon yang mencari saya untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Pak Gunario. Lalu saya minta ke Pak Pras tolong ditemui. Ya, lalu Pak Pras langsung saya kasih nomor Pak Pras, mereka bicara. Lalu Pak Pras melapor bahwa dia diundang untuk juga ke equity. Ya udah saya sampaikan, pokoknya mengenai teknis, harga dan lain-lain silahkan Anda diskusikan. Itu aja Pak. Oke, itu pertemuan di Equity Tower gitu ya? Betul Pak. Dengan 8 PGR. Betul. Nah, pada saat pertemuan itu disampaikanlah ya oleh saudara Tony Wijaya harga beli gula sebesar 9.000 per kilogram. Ya. Lalu penjualan PTPI melalui distributor yang sudah ditunjuk oleh Tony Wijaya dan 8 perusahaan
harga jual PPI ke distributor adalah 9.105 per kilogram. Belum Pak, di situ masih 9.100 Pak. Di BAP saudara 9.105 per kilogram. Saya salah itu, 9.100. Ya. Karena 905 itu setelah Pak Pras bertemu di Equity, lalu ada waktu Pak Pras masih mencoba lagi menaikkan harga, tapi dikasih Rp5 karena itu waktu itu untuk membantu PPI juga menjaga keuntungan, karena kita harus menggunakan tenaga suku Vindo juga untuk melakukan. Nah, selanjutnya apa yang diminta oleh saudara Tony Wijaya ini, ya Ibu Dayu merasa berkeberatan, ya seperti itu ya. Nah, di sini ada kata-kata, ini keterangan saudara saksi ini. Lalu dijawab oleh Tony Wijaya bahwa permintaan PT PPI tidak sesuai dengan arahan pimpinan, sehingga harga dan alokasi harus mengikuti arahan yang sudah ditentukan. Di samping itu, kita bukan impor GKP, melainkan impor GKM yang diolah menjadi GKP, sehingga akan mengeluarkan dana untuk proses produksi. Ya. Jadi kata-kata arahan pimpinan itu pertama kali adanya di pertemuan di Ritz-Carlton ini, benar ya? Di tempat Ibu Sri Agustin sudah ada Pak. Di pertemuan di mana itu? Yang Oktober Sri Agustin Pak. Sudah ada arah pimpinan Pak. Dengan Pak Gunario juga sudah ada. Nah di BAP kalian, di BAP saksi nggak ada itu keterangannya? Semestinya ada Pak. Mungkin typo di ini Pak. Karena saya menyampaikan udah ada arah pimpinan. Jadi pada saat pertama kali dengan di ruangan Ibu Sri Agustin itu sempat disampaikan? Iya. Itu ya? Iya. Nah yang saya tanyakan ya, apakah ya itu kan pertemuan itu Bu Dayu yang mengajak, yang saksi akui saksi diajak Bu Dayu ya? Betul. Pertemuan. Nah apakah Bu Dayu mengenal Tony Wijaya? Saya nggak tahu. Pada saat pertemuan itu kan berempat ketemu, apakah waktu pertemuan itu langsung ketemu saling kenal atau dikenalkan lagi? Saling dikenalkan oleh Ibu Sri Agustin. Ibu Dayu bagaimana? Ibu Dayu juga nggak kenal. Nggak kenal? Nggak kenal. Oke. Nah kemudian waktu ada kata-kata arahan pimpinan yang disampaikan Bu Tony Wijaya, saksi atau Bu Dayu tidak menanyakan langsung ke orang yang mengucapkan ini? Tidak. Siapa itu pimpinan? Tidak. Enggak? Tidak. Kenapa nggak ditanya? Yang memang tidak ada intensi nanya aja Pak waktu itu. Nah kalau gitu kenapa pada saat saksi di BAP halaman 5 ya, di poin 9 huruf H, itu saksi mengatakan menurut saya karena Ibu Sri Agustin adalah Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak dan merangkap PLT Sekjen Kemendak, maka yang dimaksud dengan pimpin adalah Menteri Perdagangan RI yaitu Thomas Trikasi Lembong selaku atasan langsung Sri Agustin. Itu satu. Nah kemudian lanjutnya yang dimaksud sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan RI adalah Menteri Perdagangan RI yang dijabat oleh Thomas Trikasi Lembong karena mengundang adalah Gunario ya yang merupakan staf ahli dari Menteri Perdagangan RI. Nah terakhir saksi mengatakan karena pada saat pertama kali dikenalkan oleh Sri Agustin dengan Tony Wijaya dan Sri Agustin juga menyampaikan berdasarkan arahan Menteri Perdagangan RI yaitu Thomas Trikasi Lembong, maka yang dimaksud arah yang dikatakan oleh Tony Wijaya adalah Thomas Trikasi Lembong. Nah ini saksi justru menyimpulkan gitu loh. Pertanyaan saya kenapa pada saat dia menyampaikan itu saksi nggak tanya. Bahkan Bu Dayu nggak menanya itu siapa itu pimpinan. Kami memang tidak menanyakan Pak. Tapi waktu di BAP saya ditanya, menurut Bapak yang dimaksud dengan pimpinan siapa? Saya hanya menggunakan logika normal saja Pak. Karena dia dirjen, tentu pimpinan adalah Pak Thomas Lembong. Itu yang saya sampaikan. Ya, logika. Iya. Tapi saksi kan nggak mendengar langsung kata-kata itu dari Sri Agustin. Tidak. Saksi dengar nggak dari Sri Agustin? Itu tidak. Yang menyuruh Mendak. Gitu. Tidak. Yang mana adalah Bu Dayu. Jadi asumsi itu. Yang mana saya Pak? bilang asumsi saksi. Saya ditanya Pak, ini kan pertanyaan. Menurut saudara, kalau Ibu Sri Agustin ngomong pimpinan, ya siapa? Nah, saya kan berpikirnya adalah karena Bu Sri Agustin Dirjen, pimpinan Dirjen adalah Menteri. Pemahaman saksi demikian lah. Ya, gitu. Ya. Itu yang saya anggap itu pendapat saksi. Karena di atas. Silakan nanti disampaikan. Baik. Karena di atas Sri Agustin itu kan ada Dirjen Daklu, ya. Makanya saya tanya ini, kenapa nggak ditanya langsung kepada? Kalau sepengetahuan saya, Dirjen Daklu dan Dirjen Dagri itu selevel, Pak. Kami sudah diperiksa Sri Agustin, ya. Itu arahannya itu dari almarhum Pak Karyanto, seperti itu keterangannya, ya. Makanya saya cross check ke saudara saksi. Ya.
Demikian juga keterangan Gunario. Gunario tidak ada memberikan, dia mengaku tidak mengetahui. Nah ini saya cross check aja. Ya, silakan Pak. Baik ya. Nah, kemudian saudara saksi kan tahu perihal importasi yang pertama kali yang bekerjasama dengan PTPN. Yang 200.000 tadi sempat ditanyakan, yang cuma terrealisasi cuma 57.500. Iya. Tahu ya? Nah, saksi tadi sempat tanya dikemukakan oleh saksi bahwasannya itu tidak bisa tercapai karena harga lelang sudah 11.000 ya. Oleh sebab itu tidak bisa lagi membeli di harga 8.900. Nah, dari fakta itu apakah saksi lihat atau tahu perihal surat yang saksi keluarkan sendiri nomor 90 sama 235 yang menerangkan hal sama? Maksudnya Pak? Apakah perihal itu saksi sempat sampaikan melalui surat? Saya tidak pernah menulis surat Pak. Yang menulis surat adalah Bu Dirut Pak. Bu Dirut. Bu Dirut. Jadi mungkin ditanyakan ke Bu Dirut Pak. Oke, nah sekarang saksi tahu yang 57.500 itu cuma realisasi seperti itu? Iya. Tahu? Tahu. Yang harusnya 200.000 kan? Ya. Nah kalau yang saksi ketahui apa penyebabnya? Bisa nggak tegaskan lagi sebenarnya? Kenapa? Penyebabnya adalah harga lelang saat itu sudah 10.000 sampai 11.000. Oke. Sedangkan harga yang ditawarkan Menteri BUMN adalah 8.900. Lalu BUMN tidak bersedia menjual kita karena mereka bisa terkena audit Pak. Karena harga lelang 10.000, 89. Itu aja Pak, jadi nggak ada lagi. Jadi karena itulah tidak bisa lagi kerjasama sama PTPN, Betul. sama RNI gitu Iya, ya? betul. Nah, untuk yang pemilihan 8 PGR ini ya, itu apakah yang saya baca di BAP itu pertama permintaan itu kan dari Direktur Utama ya, Bu Dayu ya. Ya. Bu Dayu meminta keterangan pada saksi untuk mencarikan perusahaan bisa memproduksi gula putih. Lalu saksi meminta Prasetyo sebagai ketua Satgas untuk mencari informasi itu. Nah, Prasetyo itu menghubungi Agri, dapatlah 8 PGR ini ya. Nah, 8 PGR ini melalui Tony Wijaya tentunya ya, yang tadi tempat diterangkan oleh saksi, ketemulah Ibu Sri Agustin sama staf khusus ya. Nah, pertanyaannya apakah alasan saksi yang saksi ketahui penunjukan 8 PGR ini, apakah lantaran ya PTPN dan RI itu tidak mampu menyediakan produksi gula seperti yang pernah dilakukan sebelumnya? Waktu itu saya dapat perintah dari Bu Dirut sesuai dengan setelah pertemuan dengan Pak Gunario adalah bekerja sama dengan 8. Itu aja Pak. Jadi saudara menghubungi Gunario maksudnya? Bukan, kan kami diundang oleh Gunario Pak. Tadi kan cerita di BAP saudara saksi ya, Ibu Dayu lah yang meminta mencarikan itu melalui saudara saksi. Setelah pertemuan dengan itu Bu Dayu memberikan ini tolong diselesaikan dengan yang apa dengan produsen yang 8. Begitu Pak ininya. Oke, jadi sama Prasetyo ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti ya? karena waktu itu juga ada telepon. Ya udah segera aja. Kan kami juga belum tahu yang 8 ini siapa aja Pak. Oke. Nah, kemudian untuk yang 200.000 yang dilakukan PPI Januari 2016, apakah semuanya tersalurkan? Tersalurkan. Tersalurkan. Nah, itu importir izinnya kan 20 Januari ya, 2016. 22. Persetujuan importnya 22 Januari. PI-nya. Iya. 20 Januari ya. Ya, 20 Januari. Nah, kemudian barangnya diimpor, masuk, kemudian distribusiin, itu sampai kapan bisa saksi jelaskan? Saya lupa Pak. Lupa? Lupa. Itu sampai waktu kapannya? Kerjasama, kan setelah itu kan ada kerjasama Ya. PKS dengan 8 PGR ya, kemudian mereka melakukan impor, itu saksi nggak mengetahui? Nggak, lupa Pak, karena saya Juli udah keluar Pak. Juli saya udah Nah, yang pindah. saksi ketahui sampai selama menjabat apa tentang importasi itu, 200.000 itu? Ya, importasi masuk, Ya. lalu diproses. Proses pengerjaan itu bertahap. Tiap bulan ada produksi yang didistribusi. Itu yang saya ketahui. Detailnya Pak Pras, saya ngerti. Tetapi pada bulan Juli 2016 saya sudah dipindah ke PT Pos. Sedangkan waktu itu proses masih berjalan. Jadi saksi nggak tahu itu 120.000 selesai didistribusikan kapan? Dari laporan keuangan
selesai di tahun 2017 atau 16 ya, saya lupa. Tetapi itu selesai semua Pak, terserap semua. Oke. Oke, untuk sementara saya ke PGR dulu ya, ke salah satu yaitu Pak Indra ya, dari Medan Sugar Industri. Betul, Pak. Mungkin ini pertanyaan akan sama kepada direktur-direktur yang lain. Nah, di keterangan BAP saudara saksi ya, itu harga yang dibeli 9.000 ya. Betul, Pak. Jadi PPI mengeluarkan duit 9.000 untuk beli GKP yang sudah diolah. Betul, gitu ya. Pak. Harga 9.000 itu di include PPh 1,5%, betul nggak? 9.000 itu kita ada kewajiban yang harus kita bayar untuk PPh 1,5% yang BUMN punya, Pak. Iya, itu di perjanjian dijelaskan itu. Jadi ada PPh 1,5% yang wajib dipotong oleh PPI ya. Itu kan PPh-nya si Medan Sugar ya? Kami yang bayarkan, Pak. Kami yang bayarkan PPh. Oh, yang motong Medan Sugar? Iya, Pak. Oke, jadi 9.000 itu dipotong 1,5% ya. Itu sekitar Rp135 gitu ya? Iya, jadi jatuhnya itu kurang lebih sekitar 8865, Pak. Ya, 8865 per kilogram. Betul, Pak. Nah, setelah itu ya dibebankan lagi pajak PPN 10%. Itu dari 8865, benar? Kalau PPN 10% itu dari 9.000, Pak. Dari 9.000? Iya. Oh, jadi plus kalau 10% dari 9.000 berarti 135 juga? Atau gimana tuh cara ngitungnya? 900, Pak. 900. PPN-nya kan dari 9.000, Pak. Jadi harga betul-betul yang diterima oleh Medan Sugar itu berapa netnya? 8865 itu, Pak. Yang Setelah PPN? dipotong PPh, Pak. PPN? PPh 1,5%, Pak. Iya, PPh Iya. 885. Yang PPN? Kalau PPN kan kita setorkan ke negara kan, Pak. Ya, artinya dipotong lagi nggak dari situ? Oh iya, Pak. Iya, dari Nah, makanya 99 itu, netnya Pak. berapa yang diterima Medan Sugar? 8865, Pak. 8865? Iya, Pak. Oke. Nah, Medan Sugar ini kan ada 2 kali importasi ya. Dari PPI itu 21.200. Betul, Pak. ya? Betul, Pak. Lalu yang 50.000 dari Inkopol. Betul. Nah, tahu nggak saksi ya berapa keuntungan yang diterima Medan Sugar? Pak, izin. Kalau untuk keuntungan itu, kami ini kan produksi 1 tahun ya, Pak ya. Jadi untuk susah untuk kami memilahnya, Pak. Kami ini produksi dalam setiap hari, Pak, dengan menggunakan 3 shift, Pak. Jadi tercampur dengan yang GKR juga gitu loh, Pak. Hanya jadi shiftnya dibagi, Pak. Oke, jadi pada saat itu diambil oleh PPI, contoh misalnya yang 21.200, ya itu nggak bisa dihitung tersendiri. Tidak bisa, Pak. Karena bisa, dicampur Pak. Semua perhitungan untuk 1 tahun dari produksi betul. selain produksi kita kan GKP 1 tahun, gitu. Pak. Iya, betul, Pak. Nah, kemudian ke BAP nomor 17 ya, saya buka dulu ya. Di situ kan dibilang ya, di 17 itu bahwa pertimbangan tidak melampirkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian pada saat itu karena kami telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan melalui tim legal, yaitu Saudara Delano atau bagian ekspor impor, yaitu Edi Chandra. Dan dari pihak Kementerian Perdagangan mengatakan untuk penugasan tidak diperlukan rekomendasi. Dan Kementerian Perindustrian dari Kementerian Perindustrian. Namun saya tidak ingat siapa yang dijumpai Kementerian Perdagangan. Nah, saudara saksi tahu dari mana orang Kementerian Perdagangan ini? Dari si Pak Edi Chandra. Soalnya si Pak Edi Chandra itu konsultasinya ke bagian UPP, Pak. Unit pelayanan di Kementerian Perdagangan, Pak. Oke, jadi saksi mendengar dari Pak Edi Chandra. Betul, gitu. Pak. Tapi apakah tahu saksi siapa orang Kementerian Perdagangan? Oh, tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Pak Edi Chandra nggak bilang siapa? Ya itu kan soalnya orangnya ganti-ganti ya, Pak, kalau di UPP ya, Pak ya. Yang saya tahu kan seperti itu, Pak. Nah, kemudian BAP nomor 28 ya, di halaman 7 dan 8, itu bahwa benar ya, saya pernah melihat Pak Menteri Perdagangan pada saat itu, yaitu Pak Enggar, pernah melakukan pengarahan kepada saya atau PT Medan Sugar Industri
dan perwakilan pabrik gula rafinasi swasta lainnya bertempat di kantor Kementerian Perdagangan. Saya tidak ingat kapan dan waktu tepatnya ya. Pada saat itu Menteri Perdagangan Pak Enggar menyampaikan tentang kondisi stok gula kristal putih yang mulai terbatas dan harga mulai naik sehingga risiko kelangkaan gula menjadi tinggi. Izin Bapak, itu beda tahun Pak sebenarnya. Ini tahun berapa? Itu yang tahun 2017 Pak. Iya, saya tak ngerti, 2017. Waktu itu saya dipertanyakan mengenai 2017 Pak. Nah, yang saya tanya apakah ya konteks pertanyaan ini atau yang saksi alami itu apakah sama ya? Itu melakukan impor GKM untuk merubah GKP juga? Betul Bapak. Sama ya? Sama Bapak. Jadi pada saat 2017 itu melakukan hal sama gitu sama, ya? Sama Bapak. Ingat nggak saksi berapa waktu itu yang diimpor? Oh, lupa Bapak. Lupa ya? Iya. Itu sementara cukup. Izin melanjutkan yang mulia. Saya mau ke Pak Charles Pak. Pak izin, ada fakta persidangan yang bagi saya cukup menarik yang dipandang sebagai modus operandi dari terdakwa ini Pak. Yaitu masalah pertemuan-pertemuan tadi Pak. Pada pemeriksaan Bu Dayu menyatakan dalam jawabannya yang mengatur pertemuan itu semua Pak Charles. Tadi Pak Charles bilang Bu Dayu yang ngajak, termasuk ketemu Pak Gunario Pak. Ini sebenarnya yang benar yang mana Pak? Yang benar yang saya sampaikan Pak, karena saya baru masuk di PPI Pak. Saya tidak mengenal perdagangan. Saya masuk bulan Juni Pak, pertemuan mulai bulan Agustus. Jadi Ibu Dayu yang mengajak saya Pak. Ibu Dayu yang bawa. Ya. Nah, karena sebelumnya kan sudah ada kerjasama dengan waktu Pak Gobel Menteri dan Ibu Dayu sudah di situ. Bu Dayu udah di situ duluan Sudah. ya. Oke. Selanjutnya pada saat Pak Charles tadi di bawah, saya melanjutkan pertanyaan dari rekan jaksa, itu di dalam ruangan sudah ada Pak Tony Wijaya ya Pak? Di ruang tamu Pak. Di ruangannya Bu Sri Agustin tadi. Di ruang tamu Pak. Di ruang tamu ya? Bukan ruangan Bu Sri Agustin? Bukan. Dan pembahasannya demikian. Ya. Nah, pada saat itu yang membawa juga yang mengajak Bu Dayu. Bu Dayu Pak. Oke. Selanjutnya Pak, dalam konteks PT PPI membeli gula ke perusahaan swasta ini Pak, kan ada perjanjiannya ya Pak ya. Dan selanjutnya ditindaklanjuti ketika ngajukan izin masing-masing. Penunjukan PT PPI ini kan surat Mendak nomor 51 2016, betul ya Pak Charles ya? Betul. Pertanyaan saya Pak, pada saat PT PPI berkoordinasi dengan swasta ini semuanya, apa ada turut serta atau peran dari terdakwa Pak? Tidak ada. Tidak ada. Pada saat penentuan distributor yang hasil kerjasama PT PPI dan perusahaan swasta, apakah ada perintah langsung ataupun tidak langsung dari terdakwa Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Termasuk penentuan harga beli dan siapa yang mengirim kemana, itu apakah ada peran terdakwa? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saya mau konfirmasi ke perusahaan swasta, apakah betul yang dinyatakan Pak Charles tadi? Adakah peran terdakwa dalam proses penunjukan distributor, penentuan harga beli? Tidak ada, betul berarti ya? Tidak ada. Confirm ya semuanya? Confirm. Tidak ada ya? Selanjutnya saya ke perusahaan swasta dulu Pak. Secara langsung ataupun tidak langsung, saya mau to the point. Adakah pemberian sesuatu kepada terdakwa Pak? Dari swasta? Tidak. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Izin tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik. Selanjutnya kepada perusahaan swasta, saya masih ingin mendalami yang ditanyakan oleh rekan jaksa tadi.
mengenai izin Pak, ini kita pegang itu izinnya punya dari BKPM ya. Ini punyanya salah satu dari perusahaan swasta. Kodenya KBLI itu 10721. Itu jenis barang atau jasanya itu tertulis secara jelas pada poin 7. Silakan dicek di izin masing-masing. Itu adalah gula putih atau gula murni dalam kurung white sugar atau brown sugar, refined sugar, double refined sugar. Pertanyaan saya, nomor KBLI-nya sama nggak Pak? 10721 Pak? Sama, oke. Maksud gula putih atau gula murni ini apa Pak? GKP Pak. GKP. Berarti punya izinnya dong Pak ngerubah ke GKP? Ada ini Pak. Ada ya Pak? Ada. Swasta ini semua ada semua Pak berarti izinnya untuk merubah ke GKP Pak? Dan memang secara mesin mesin kami memang mampu memproduksi GKP Pak. Ya, itu kan mesin. Ya. Izin pertanyaan Secara saya. izin saya punya. Ada. Saya punya. KBLI-nya sama ya 10721 ya? 10721 Pak. Oke. Yang dari Pak Eka Sapanca dulu, saya butuh statementnya. Sama Pak, 10721 juga Pak? Saya tidak bawa Pak, mungkin nanti saya. Tidak bawa. Kalau Pak Hans Walita, Saya tadi, punya oh Pak. iya, oke, Saya punya. Pak Hans Setiawan, Ada Pak, ada Pak, sama ya? 10721 dan ada gula putih. Gula putih. Selanjutnya Pak, sama? Saya tidak bawa, cuman sama Pak. Sama ya? 10721 Pak. 10721. Saya KBLI 10721 Pak. Tapi lucunya saya punya tidak ada gula kristal putih Pak. Oh gitu, tapi kodenya sama. Itu Sama. tahun berapa Pak kalau gitu? Saya punya izin ini di tahun 2014 Pak. 2014? Iya. Oke. Selanjutnya Pak? Kami di sini disebutkan adalah industri gula dan pengolahan gulanya. Tahun berapa kalau Bapak izinnya? 2009. 2009? Ya. Ada pembaharuan izin nggak Pak setelah itu? Setahu saya ada dan itu pengolahan gula yang disebutkan. Tapi saya nggak bawa kebetulan hari ini. Pengolahan gula kristal putih? Iya, pengolahan gula dan. Oh, pengolahan gula aja bahasanya? Iya. Baik Gula pasir. Pak, kalau khusus Bapak kalau gitu, sama Pak Wisnu berarti ya, itu perusahaannya selain dengan PT PPI di 2015-2016 pernah melakukan hal yang sama Pak? Merubah, mengimpornya GKM, merubahnya jadi GKP? Iya, ada Pak. Pernah juga Pak Pernah. melakukan? Itu tahun berapa Pak kira-kira? Dengan Bulog juga Pak. Oh dengan Bulog juga? Iya. Bulog juga mengimpor GKM dan merubah dengan jadi GKP? Kita yang import Pak. Oh iya Pak, ya maksudnya kerja sama-sama Bulog, tapi kalau ini kan PT PPI. Iya betul. Kalau itu Bapak maksudkan dengan Bulog, Betul. ya kan? Tapi prosesnya sama, Sama, mengimpornya GKM, merubahnya jadi GKP. Betul. Sebelum 2015 berarti, atau tahun berapa percisnya Pak? Di 2016 juga Pak. Oh 2016 juga? Iya, Bulog. Jadi Bulog melakukan hal yang sama di 2016? Betul Pak. Dengan Bulog, confirm Betul. Pak ya? Confirm. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, dari depan lagi Pak. Tadi di awal Bapak agak ragu-ragu menjawab, saya coba mau memastikan Pak. Ini tentang kebenaran Pak, bukan masalah salah benar. Tapi ini tentang kebenaran dan menjadi fakta persidangan Pak. Saya mau nanya Pak, terus terang kami ini confused Pak, agak bingung ini. Mengenai sita dan titipan tadi Pak. Tadi Bapak bilang berubah jadi sita setelah ditanya rekan kami jaksa. Kemarin kami nanya ke perusahaan bilangnya titipan. Kami mendapat info waktu di konferensi pers, kami juga menonton kembali itu sita. Jadi yang benar yang mana Pak? Saya pengen nanya sama Bapak, konfirmnya apa? Titipan Pak. Titipan. Pak, maaf Eka Sapanca. Pak Hans Walita, maaf Pak. Iya. Itu berupa titipan Pak yang disangkakan ada dugaan kerugian negara, sehingga dengan itikat baik kami titipkan
Oh. Kami titipkan. Ada berita acaranya Pak? Berita acara penitipan? Ada, bahkan saya buat surat pernyataan Pak. Oh ada surat pernyataan. Saya buat Pak. surat pernyataan. Baik. Sebelumnya Pak, saya mau nanya lebih detail lagi kalau gitu. Apakah uang itu adalah uang yang Bapak terima atau uang yang diterima oleh perusahaan? Nominal yang dititipkan itu Pak? Tidak Pak, bukan. Bukan apa nih Pak? Biar jelas. Bukan yang saya terima. Bukan yang Bapak terima. Jadi itu diterimanya oleh siapa? Diterima oleh kejaksaan Pak. Bukan. Sorry. Bapak kan menyetor ke kejaksaan. Iya. Ya kan? Tapi uang yang Bapak setorkan itu adalah uang milik Bapak pribadi yang Bapak terima dari keuntungan bekerja sama dengan PT PPI ini, atau itu milik keuntungan perusahaan, Pak? Bukan Pak, uang perusahaan Pak. Uang perusahaan. Jadi yang menyetorkan ke kejaksaan perusahaan atau Bapak? Perusahaan. Perusahaan. Bapak juga ya Pak? Sama. Izin pakai mic-nya Pak. Sama Bapak. Sama Pak. Sama Pak. Sama. Sama Pak. Uang pinjaman Pak dari pribadi Pak bayar ke stok. Gimana pinjaman Pak? Uang pinjaman pribadi dari bank Pak. Oh Bapak minjem uang pribadi, minjem uang ke bank untuk dititipkan ke Betul. kejaksaan gitu Pak? Betul, Pak. Oh kenapa begitu Pak? Apa Bapak tidak menerima atau perusahaan Bapak tidak menerima atau bagaimana Pak? Ya memang betul Pak. Bapak tidak menerima keuntungan pada saat kerjasama dengan PT PPI? Pak. Kenapa? KTM itu rugi Pak setelah masa giling selesai. Rugi berapa Pak? Sekitar 80-an M Pak. Rugi 80 M. Betul Pak. Mohon maaf Pak, Bapak tersangka juga Pak? Betul Pak. Ditahan juga Pak? Betul Pak. Jadi kalau Bapak rugi, apa kesalahan Bapak? Iya Pak. Betul. Bapak tahu nggak kesalahan Bapak? Kan Bapak bilang rugi nih, kita baru dengar ini yang ini rugi Pak. Betul Pak. Jadi di kerugian Pak. KTM itu mengalami habis musim giling selesai dari Tebu. Pak mohon maaf Pak, mic-nya yang jelas Pak, nggak kedengaran. Ya, KTM itu habis masa giling Tebu. Itu setelah itu kita ngolah untuk gula PPI penugasan untuk ke timur Pak. Itu pabrik baru Pak KTM dan betul-betul blank karena berhubung penugasan dengan tulus dan untuk ngejain apa adanya. Sebenarnya KTM ini hanya mengolah low sugar menjadi white sugar. Jadi KTM tidak menjual Pak. Tapi ternyata perjalanan KTM harus melakukan karena pembiayaan dari Bank BRI Pak. Jadi untuk mengalami kerugian itu Pak. Jadi untuk memproses penugasan, Ya. KTM meminjam uang ke Bank BRI gitu. Betul, ya Pak? Ya. Nah, setelah minjam uang ke BRI ternyata penugasan ini bukannya untung malah rugi Pak. Betul Pak. Ruginya 80-an sekian 80 miliar. Iya Pak. Nah Bapak berarti ikut nyetor juga nggak ke kejaksaan untuk menitipkan sebagai itikat baik tadi? Betul Pak, 47 sekian. Sebentar Pak, biar saya bikin clear dulu ya di ruang sidang ini ya Pak ya. Bapak rugi 80 M. Ya. Tapi Bapak dalam kasus ini ditetapkan tersangka dan ikut nitip 87 M. Betul Pak. 47 M Pak. Betul Pak, 47 sekian ujungnya nggak ingat. Iya oke lah, 47 something lah. Ya. Kan Bapak rugi Pak. Betul Pak. Lah kenapa Bapak ikut nitip juga Pak? Ya karena di titipan supaya nggak mengalami dengan etika niat baik untuk membayar. Oke, itikat niat baik tadi ya Pak. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak keterangannya ya Pak. Sama. Terakhir Pak, yang menyangkut fakta juga ini Pak, dari swasta Pak. Kalau distributor itu dari swasta yang nunjuk, PT PPI nunjuk atau gimana Pak? Saya tidak mengikuti itu Pak, mungkin Pak Ten yang lebih kompeten. Cuma dalam hal ini kemungkinan PPI yang memilih. Oh PPI yang nunjuk ya Pak ya, betul Ya, Pak Charles? Dari laporan Pak Pras kepada saya, itu rekomendasinya dari produsen. Rekomendasi itu gimana Pak? Rekomendasinya, jadi nama dari produsen. Oke. Kalau menunjuk jelas karena kan kerjasamanya dengan PPI, pasti secara administrasi yang nunjuk PPI. Tetapi
rekomendasinya dari produsen. Oke, Pak Hans. Ya mungkin saya luruskan tadi referensi Pak. Referensi. Kami memberikan referensi kepada PPI karena kami yang lebih mengenal distributor. Oke. Ya. Lalu selanjutnya PPI yang melakukan negosiasi terhadap para distributor. Oke, Pak Charles, tolong dikonfirmasi Pak. Pada saat menunjuk distributor itu murni keputusan PT PPI atau ada perintah dari terdakwa Pak? Itu murni dari PPI dengan tadi rekomendasi dari yang 8 Pak. Izin kalau gitu saya coba konfrontir secara tidak langsung lah Pak. Bu Dayu bilangnya itu semua sudah disiapkan oleh terdakwa Pak. Betul nggak Pak kalau kayak gitu? Saya menerima laporan dari tim saya Pak Pras, tidak seperti itu. Pak Pras menyampaikan ini ada rekomendasi distributor. Saya perintahkan silahkan dicek kemampuan dan semuanya. Dan dari situ oke Pak, mereka mampu dan bersedia. Ya diproses Pak. Dan itu persetujuan dengan Ibu Dayu. Karena semua yang saya lakukan Pak, dan itu dikonfirmasi Ibu Dayu juga sewaktu jadi saksi saya, itu sepersetujuan sepengetahuan Ibu Dayu. Lalu Ibu Dayu juga beberapa kali mengajak direksi yang lain untuk memutuskannya Pak. Jadi bukan arahan terdakwa Pak? Bukan. Sekali lagi Pak, penunjukan distributor oleh PT PPI bukan arahan terdakwa Tom Lembong Pak? Bukan, dari laporan anak buah saya bukan. Baik. Cukup yang ada yang mulia. Izin pertanyaan pertama, saya menanyakan kepada Bapak Eka Sapanca, Bapak Hansen Setiawan, dan Bapak Hendro Giarto. Berdasarkan BAP saudara, apakah pada tahun 2012 sudah pernah bekerja sama dengan PPI dalam rangka penugasan gula? Seingat saya ada, cuma saya nggak ingat PPI kah atau perusahaan apa. Tapi sudah pernah ya? Sudah pernah. Oke. Ada. Selanjutnya Bapak Hansen Setiawan. Saya nggak ingat secara pasti, tapi kayak pernah. Pernah ya? Oke. Bapak Hendro Giarto. Izin saya tidak, karena saya waktu itu bergabung di akhir 2015, jadi saya belum tahu. Nah, karena ada pertanyaan ini mungkin saya akan cek kembali. Oke. Terima kasih. Nah, saya selanjutnya akan konfrontir ke Pak Charles, karena Pak Charles dalam BAP-nya menyebutkan sebelum penugasan 2015 ini PPI sudah pernah bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta tadi. Betul begitu ya Pak Charles? Jadi itu saya peroleh dari data. Karena saya baru join dengan PPI 2015. Jadi setelah case ini terjadi, lalu tim PPI membuka semua dokumen dan ternyata ada kontrak dengan 8 perusahaan yang sama dengan yang sekarang kita kerjakan. Ya, pada jadi dasarnya tahun 2012. Jadi dasarnya adalah kontrak itu. Gitu. Ya, berdasarkan data dan berdasarkan keterangan saksi tadi sudah sama ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya bertanya kepada seluruh produsen gula yang ada di sini. Apakah harga 9.000 ini merupakan keputusan PPI atau hasil kesepakatan antara PPI dengan perusahaan saudara? Mohon di satu-satu menegaskan di dalam ruang sidang ini. Boleh diulang lagi Bu pertanyaannya? Apakah harga jual gula pada penugasan pertama itu merupakan hasil kesepakatan antara 8 perusahaan dengan PPI atau PPI yang meminta harga tersebut? Hasil kesepakatan atau berdasarkan permintaan PPI? Harga 9.000 per kilogram. Menurut hemat saya PPI. Gak apa-apa, dilanjutkan saksi berikutnya. Kami jelas tidak mungkin bisa menentukan harga Bu. Kalau bisa menentukan saya mintanya 20.000 Bu. Betul nggak? Jadi jelas ini semua kesepakatan pasti dari PPI. Selanjutnya PPI mau jual berapa saya nggak, karena dalam perjanjian saya menerima 20% down payment. Sisanya apabila setelah terproduksi
80% dibayarkan ke saya serahkan barangnya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Seingat saya dari PPU. PPI ya. Harga dari PPI. PPI. Seingat saya juga dari PPI, Bu. Itu harga 9.000 pun juga belum dipotong 1,5% yang tadi disampaikan mengenai PPh BUMN. Ya, Jadi berarti yang kita terima sebenarnya cuma 8865. Baik, terima kasih. Izin dari saya juga tidak tahu Bu, karena pada saat itu saya belum ada. Sehingga untuk negosiasi saya nggak ikutin. Bapak tidak tahu? Tidak tahu. Oke. Selanjutnya Bapak Ali Sanjaya, ini harganya agak beda ya, sekitar 11.000 ya. Iya, Bu. Itu harganya dari PPI atau berdasarkan kesepakatan antara KTM dengan PPI? Waktu itu raw sugarnya udah 7.800-an udah mahal. Ya. Itu loh Bu. Karena di Asia saat itu kan raw sugarnya fluktuatif ya. Tapi ini gimana Pak? Saya cuma butuh. Itu HPP-nya udah 11.300-an. Oke. 11.300. Iya. Tapi 11.300. PPI maunya harganya tetap di angka 11.100 itu tadi. Betul. Oke. Selanjutnya kan tadi di dalam persidangan juga menyambung pertanyaan dari rekan saya, itu beberapa perusahaan tahun 2017 kembali diberi penugasan oleh menteri setelah saudara terdakwa. Betul begitu ya. Nah, apakah dalam melaksanakan penugasan tahun 2017 perusahaan-perusahaan ini bekerja sama lagi tidak dengan PPI? Tidak ya. Boleh minta tolong satu persatu biar menjadi fakta persidangan yang jelas ya. Tidak ya. Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. 2017 ya, Pak? Tidak. Tidak. KTM Pak Ali tidak kan, ada. Ya, Pak. Cukup. Terima kasih Yang Mulia. Saya ke Pak Charles ya, tadi ada pengenaan PPh BUMN. Mungkin bisa jelasin Pak apa maksudnya tadi? Saya nggak paham Pak. Oh nggak paham. Nggak paham. Tapi memang realitanya dikenain PPh BUMN tadi Pak? Mesti orang keuangan mestinya yang melihat Pak. Jadi saya nggak paham. Tapi yang pasti waktu pertemuan di Ritz-Carlton, ya harga 9.000 hanya disebut 9.000 oleh Pak Tony selaku juru bicara, dan saya menawar, ya kan saya nggak tahu harga produksi APW mereka, menawar tapi tetap katanya 9.000 itu sudah sesuai arahan pimpinan seperti yang saya sampaikan di BAP gitu. Jadi saya menawar memang, tapi tidak. Lalu itu dikuatkan lagi waktu Pak Pras dipanggil ke pertemuan di Equity. Di situ juga dikuatkan lagi, walaupun Pak Pras tetap menego, mau menaikkan, tetap angka itu tidak berubah, bahwa itu 9.000, dan itu disampaikan awalnya pertama kali oleh Pak Tony waktu mewakili pertemuan di Ritz-Carlton. Itu aja Pak. Kalau dari Pak Brigula memang itu jadi sampaikan bahwa ini memang ada pengenaan PPh BUMN tadi Pak ya? Mungkin bisa ada Bapak. Ada Pak. Ada Pak. Oke. Ada Pak. Oh, ya. Ada. Ada Pak. Oh, ya. Sama Pak Wajib Pak, ada. Wajib Pak. Terima kasih Pak. Izin Yang Mulia. Ini pertanyaan untuk perusahaan swasta. Sebetulnya ini dari dasarnya dari berita acaranya Pak Indra Suryaningrat, tapi mungkin bisa untuk dijawab semuanya. Ini mengenai setiap tahun ada audit dari Kemenprin yang dilakukan oleh Sukovindo. Ini nih kalau setiap audit setiap tahun ini, apa aja laporan yang harus perusahaan wajib sampaikan gitu Pak? Apa aja isinya Pak? Izin menjelaskan, biasanya yang diaudit itu adalah realisasi impornya, terus sudah gitu produksinya, realisasi produksi dan juga distribusinya Bu. Termasuk juga yang penugasan? Termasuk Bu. Berarti semua dihitung dan semua diketahui sama Kementerian di dalam lain. laporan Iya, Kementerian betul. Oke, baik, minta tolong yang Sama Bu. Sama Dan ya. selain audit dari Kementerian Perindustrian, sebenarnya juga ada audit dari Bea Cukai tahunan, kalau tidak salah namanya MONEF. Jadi itu semua informasi baik yang dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian ataupun yang penugasan, semua datanya ada di sana. semua ya. Ya. Ayo Pak.
Saya rasa kami semua sama, Bu. Sama ya? Iya, karena itu kewajiban. Ya, tapi harus membuat laporan dari hulu sampai hilir. Oke, baik. Ya, terima kasih. Sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Ya. Sama audit dilakukan juga, Bu, setiap tahunnya. Nah, KTM ya. oke. Yang saya tanyakan lagi, kelanjutan dari yang pertanyaan tadi, adakah dari Kemenprin yang mempermasalahkan tentang penugasan? Nggak ada ya? Jadi semuanya aman sampai dengan saat ini. Baik, itu untuk yang swasta. Untuk Pak Charles, saya ada sedikit aja untuk memenuhi keinginan saya aja. Di penugasan kedua yang Januari 2016 itu kan berdasarkan surat 351, Pak. Nah, di dalam surat 351 itu ada penyebutan bahwa salah satunya itu adalah berdasarkan surat Menteri BUMN yang 887 yang menyatakan BUMN menugaskan PPI dan BUMN produsen gula. Apakah untuk penugasan yang Januari 2016 itu Bapak pernah menawarkan kerjasama itu ke PTPN dan BUMN dan BUMN produsen gula lah yang lain? Waktu itu saya lapor Budayu dan karena waktu itu menurut Budayu PTPN sudah tidak bisa memenuhi yang 200.000. Jadi waktu itu sesuai dengan arahan Pak Gunaryo, ya sepersetujuan Budayu ya itu yang kita ikutin. Jadi nggak usah diikutin gitu ya? Jadi kita ngikutin yang diarahkan Pak Gunaryo gitu. Oh, ngikutin Budaryo. Tapi ini dilaporkan nggak ke Kementerian BUMN? Kan Bapak kan? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Karena itu kan wewenangnya ada di Dirut, Bu, bukan di saya, Bu. Tapi Bapak nggak pernah dengar kalau Budayu melaporkan saya lupa, atau nggak tahu ya? Termasuk juga Bapak nggak tahu apakah Kementerian BUMN keberatan atau enggak dengan? Saya nggak tahu, Bu. Oke, baik, nggak tahu semuanya, Pak ya. Dan sepengetahuan saya biasanya kalau ada surat begitu, biasanya Budayu akan menginfokan kepada saya. Betul. Tapi ini nggak ada. Nggak ada ya, Pak ya? Baik. Bapak pernah ketemu Pak Karyanto almarhum? Pernah. Dalam saat itu dengan untuk kepentingan apa? Hanya perkenalan aja, Bu. Oh, kenal aja. Iya, karena kan saya sebagai orang baru diajak oleh Budayu memperkenalkan tim dari Kementerian Perdagangan. Sebelum atau setelah pertemuan dengan Bu Sri Agustin dan Pak An? Saya lupa, Bu. Saya lupa. Sepertinya sebelum. Sebenarnya saya, karena itu waktu saya baru join kok, Bu. Baru join PPI dan saya diberi tugas sebagai Kepala Satgas Gula dan juga Direktur Bisnis. Maka saya diperkenalkan tuh, Bu, dengan tim, termasuk juga dengan Pak Ibu Sri yang waktu itu, Pak almarhum, bahkan juga karena dulu ada komisaris yang dari perdagangan juga, saya lupa apa namanya gitu. Jadi ya, karena kan PPI secara teknis di bawah Kementerian Perdagangan, Bu. Jadi memang jadi seperti hal yang menjadi rutin, setiap ada direksi baru diperkenalkan gitu satu-satu gitu. Baik, berarti Bapak memang kenal ya, Pak Karyanto kenal, Bapak Gunaryo kenal, Bu Sri Agustin Bapak kenal. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Di dalamnya PT Angel Product. Dari dokumen sepertinya ada, Bu. Ada ya? Oke. Nah, saudara saksi tahu tidak bahwa Bu Sri Agustina itu orang lama? Dari dulu sudah bekerja di Kementerian Perdagangan, saudara saksi tahu? Kalau melihat dari karirnya sampai dirjen pasti orang lama, Bu. Oke, kalau untuk Pak Gunaryo, saudara saksi tahu beliau sudah bekerja di Kemendak sejak 1975? Karena dulu kalau nggak salah, saya ingat dia kan bekas sekjen ya kalau nggak salah. Lalu jadi staf sus, pastinya juga orang lama. Karena biasa di pemerintahan kan biasanya berkarir dari bawah, Bu. Bukan seperti di swasta kami pindah-pindah kan begitu. Oke, terima itu kasih. Pak, ini hanya logika ininya saya gitu. Baik, lanjutkan. Saya mau bertanya kepada Pak Eka Sapanca ya dari PDSU. Tadi Pak, fakta persidangan hari ini menarik Pak. Dari Pak Hendro Giarto, kita tahu bahwa ternyata PT DSI itu ada kerjasama dengan Bulog dan sifatnya penugasan, impor GKM jadi GKP Pak. Di persidangan sebelumnya juga ada 2 perusahaan swasta lainnya Pak. Itu ditermin di luar waktu Pak terdakwa ini menjabat, itu serupa Pak. Ada penugasan,
pengolahan GKM jadi GKP. Tadi Bapak sedikit lupa, mungkin sedikit ragu ditanya oleh rekan kami, KBLI 10721, mungkin Bapak nggak bawa dokumennya, tapi kali ini ada Pak, dokumen bisa dibuka di BAP Bapak. 2017 Pak, Bapak menyatakan ada penugasan dari Mendak Pak, mengimpor GKM berdasarkan surat Mendak nomor sekian-sekian 2017, tanggal 13 Januari 2017, sebesar 65.000 ton Pak. Itu pengolahan GKM menjadi GKP Pak. Satu. Yang kedua 2018 sebesar 50.000 ton Pak. Itu tanggal 28 Maret 2018. Terakhir Pak, yang paling terkini mungkin 5 tahun belakang terakhir 2020 sebesar 31.579 ton Pak. Pertanyaannya Pak, apakah ada perbedaan Pak dasar hukum ataupun hal apapun dari importasi GKM menjadi GKP pada saat zaman terdakwa menjabat sebagai Mendak Pak? Tidak ada. Tidak. Cukup. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, saya sedikit ke Pak Charles ya. Dari keterangan Direktur Keuangan ya, itu 2015 PPI itu kan harus membayar utang ya, karena kredit macet. Yang kemudian PPI menjual saham ya dengan nilai total 400 miliar. Nah, dari keterangan itu 200 miliar itu digunakan untuk dana sarana prasarana. Tersisa 200 miliar. Nah, selama saksi menjabat direktur bisnis ya, itu kan yang 200.000 pertama ya, PPI bekerjasama dengan 8 PGR, di mana distributor yang ditunjuk ya, itu distributor ada sebagian, bahkan sebagian besar distributor yang memiliki jaringan dengan 8 PGR ini, betul ya? Nah, yang dari keterangan saksi-saksi yang sudah kita tanya ya, kenapa seperti itu? Yang kami simpulkan PPI tidak memiliki pendanaan untuk mendistribusikan itu ke 27 provinsi ya, sampai ke level grosir seperti itu ya. Nah, apakah betul seperti itu, Pak saksi? Jadi saat itu waktu pertama kali kita diberi 10%, saya minta sampai 50% Pak untuk di PPI, tapi tidak diberikan karena katanya kesepakatannya adalah untuk 10%. Nah, kalau mengenai pendanaan saat itu, saya bukan direktur keuangan dan saya juga masih baru. Waktu itu Ibu Dirut mengatakan, kalaupun nanti kita ada kendala di keuangan, kita bisa datang ke Ibu Menteri BUMN dan meminta bantuan melalui Himbara sama BUMN karena sifatnya kan penugasan Pak. Jadi mestinya akan dapat support gitu. Jadi itu saja Pak, karena kan kewenangan keuangan bukan di saya Pak. Oke. Saya di operasional. Oke, kalau gitu pertanyaannya, mengapa PPI tidak melakukan impor langsung dengan model kerjasama seperti itu? Karena kami sudah minta, tapi tidak diberi izin, Pak. Gitu. Iya. Jadi tidak diberikan izin oleh Mendak. Waktu itu Mendaknya siapa itu? Pak Thomas Lembong. Yang pertama sebelumnya, apakah pernah mengajukan juga di zaman Rahmat Gobel? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Oke, jadi dari yang 200.000 pertama, PPI meminta bantuan 8 PGR ini untuk mengenalkan bahkan menunjuk distributor yang dia miliki, membantu distribusi PPI gitu ya? Dari laporan, karena kan saya tidak di teknis Pak ya, yang menjalankan teknis ini adalah Pak Pras, tim saya, Ketua Satgas Gula. Laporannya, waktu pertemuan di Equity, itu direkomendasikan ada 7 distributor untuk kerjasama dengan kita. Oke. Itu Pak. Nah itu jadi, PPI lakukan itu ya? Lakukan, karena apa? Karena dari kementerian tidak malah ada surat di kementerian kita bisa bekerja sama dengan distributor. Jadi kami tidak melanggar apapun, gitu. Iya maksudnya faktanya kan PPI menunjuk distributor itu kan? Secara administrasi ya. Betul ya. Iya, secara administrasi. Justru sebenarnya PPI itu kan nggak keluar duit apapun, itu duit distributor yang dibayarkan kepada pada PGR gitu ya? Betul, karena dalam bisnisnya PPI sering menggunakan konsep ini Pak. Ini namanya model consignment base Pak. Oke. Jadi kami juga kalau beli cyanida kami nggak harus selalu bayar duluan penuh. Kami juga bisa, kami akan ada cyanida nih, siapa mau beli ya, barang itu jadi common itu Pak dalam perdagangan. Distributor lah yang bayar ya. Iya. Nah pertanyaan berikutnya, pada saat kerjasama sama KTM itu kenapa PPI justru yang berinisiasi menunjuk distributor sendiri?
Saya sudah tidak di PPI waktu itu, Pak. Oh, sudah tidak lagi? Ya, saya 28 Juli sudah dipindah ke PT Pos, Pak. Oh, siapa pengganti saksi? Pak, waktu saya pindah, pengganti saya Pak Agus, karena waktu itu Bu Dayu masih di Rut. Kemudian Bu Dayu dipindah jadi komisaris Sarina, Pak Agus naik jadi di Rut. Lalu penggantinya Pak Agus adalah Pak Bagja. Saksi kan per Juli kan keluar Juli. dari itu ya. Nah itu kan Juni sudah terjadi itu PI-nya ke KTM. Iya, tapi kan proses importnya belum terjadi, Pak. Jadi Proses saksi importnya nggak tahu kalau ya? Ya, nggak tahu. Proses Itu impor kan- belum terjadi. Itu kan cukup aneh, di satu sisi mengandalkan distribusi dari distributor yang mau membayar, tiba-tiba di KTM kok merasa PPI mampu menunjuk atau mengadakan distributor sendiri gitu loh. Mungkin Makanya kan cuma 12.000 itu ternyata nggak tercapai dari 111.000. Saya sudah ngikutin lagi, Pak. Oh, nggak tahu ya. Saya udah pindah jadi Itu direktur pos. yang dari fakta persidangan seperti itu. Iya, silahkan ditanya kepada direktur yang berikutnya, Pak. Oke, jadi saksi banyak nggak taunya nih saksi ini. Iya, kalau yang KTM saya banyak tidak tahu, Pak. Ya, saya ke para pabrik gula ya, produsen gula. Bicara tentang apa? Tentang harga, Pak. Tadi kan ada negosiasi harga dengan PPI. Disepakati kemudian di angka 9.100. Kan begitu kan? Ya. Kenapa? 9.100 apa 9.000? 9.000 ya. 9.000. Oke. Sebelum disepakatinya angka 9.000 itu, apakah kemudian dasarnya harga biaya produksi atau harga gula di pasaran? Silakan, Pak. Harga gula di pasar atau harga apa tadi, Pak? Biaya produksi. First of all, kalau dari saya adalah harga cost of production, Pak. Harga produksi ya, biaya produksi. Yang lain sama. Ya, dari biaya produksi ditambah fluktuasi harga raw sugar di pasaran internasional, Pak. Yang lain? Pak Ansen? Sama ya? Sama. Sama yang mulia. Artinya hanya melihat biaya produksi saja, ya kan? Ya. Ya, tidak bicara pasar, harga di pasaran. Oke. Saya ke Pak Charles Sitorus. Terkait harga, Pak, konteksnya sama. Ya. Kalau kita bicara Januari 2016, 2016, itu harga gula di pasaran berapa, Pak? PPI sampai melakukan survei atau pendataan sejauh itu tidak? Waktu itu tidak, Pak. Tidak. Kami hanya melihat harga lelang di PTPN, Pak. PTPN. Ya. Harga lelangnya berapa? Sekitar 11.000, Pak, waktu itu. 11.000 ya? Iya. Karena waktu itu sudah belum masuk masa giling, jadi gula waktu itu memang mahal, Pak, jadinya. Karena masa giling kan biasanya dari Mei sampai Oktober, Pak. Ya, kemahalan itu di angka berapa? Waktu itu 11.000 lelangnya, Pak. 11.000? Ya. Oke. Kalau untuk Mei 2016? Mei 2016 saya nggak mengikuti, Pak, karena waktu itu saya tidak sampai menentukan negosiasi harga, Pak. Oke. Kemudian adanya kegiatan ini, yang tadi sudah dijelaskan, mampu tidak menekan harga? Kalau dari laporan yang kami terima, Pak, termasuk dari lapangan, harga turun sedikit, tapi tidak naik lagi ke angka yang lebih tinggi, Pak. Turun itu sampai di angka berapa? Saya waktu itu saya lupa Pak angkanya, tapi mungkin turun sekitar Rp100 sampai Rp200, Pak, per kilo. Rp100, Rp200. Dari berapa? Darinya mungkin Tadi kan 11.000 Bapak sampaikan. 11.000 harga lelang, Pak. Oke. Dari lelang kan dijual kali ke distributor, Ya. kemana, Pak. Jadi sampai di pasaran itu mungkin sekitar 13.500 ke 14.000, Pak. Itu di bulan berapa? Itu Tahun 2016. mungkin di bulan Januari, Februari udah seperti itu, karena menjelang Lebaran juga, Pak. Lebaran biasanya nanti akan naik lagi, Pak. Mungkin ya. Ya, mungkin akan naik lagi, karena juga nggak bisa. Tapi saat itu kondisi udah 13.000, 14.000. 13.000-an ke 14.000. 13.000. Karena bervariasi per daerah, Pak.
harga termahal di daerah berapa? Bapak pernah tahu tidak? Saya nggak pernah tahu Pak, tapi mungkin sekitar di 14 ribuan waktu itu Pak. 14 ribuan? Ya. 14 ribuan ya. Ya, saya hanya menanyakan itu karena di surat penugasan kepada PPI Januari dan Mei itu Kementerian Perdagangan menyampaikan harga, ya kan? Kalau di surat bulan Januari 12 Januari 2016 itu disebutkan dalam suratnya di 12 Januari 2016 itu harga gula 13.130 rupiah per kilogram, ya itu mengalami kenaikan dari 6 bulan sebelumnya. Begitu juga di surat tanggal 31 Mei 2016, ya kan, juga mengalami kenaikan menjadi 14.799. Ya, dari 6 bulan sebelumnya. Kalau kita bicara 6 bulan berarti ini dari Desember 2015, ya kan? Nah, tadi kan Januari 2016. Karena ada tertuang seperti itu dalam surat, maka saya tanyakan ke Bapak, berapa harga yang kemudian tentu harga pasar itu menjadi dasar Bapak melakukan negosiasi dengan 8 produsen. Apakah dengan demikian? Jadi waktu itu yang menjadi dasar kami utama adalah patokan harga lelang dulu Pak. Karena gula yang ada kan adalah gula patokan harga lelang. Iya. Yang 11.000 tadi. Iya, betul Pak. Tidak melihat harga pasar waktu itu. Belum. Waktu kerjasama belum Pak. dilaksanakan dengan Iya, 8 pabrik gula. Belum. Cukup.